Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, karena kasih sayang menyertai dan memelihara hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita satu hari ini, Selasa 21 Januari 2025, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam Ibrani pasal 6 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Dalam Tuhan ada kepastian. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengharapan adalah daya kekuatan yang memampukan kita untuk bergerak maju, untuk terus hidup, untuk melihat masa depan, dan bertahan dalam segala situasi. Tanpa pengharapan, tidak ada kehidupan. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Yang paling menggoda seseorang untuk tidak setia sampai akhir adalah penyakit ketidaksabaran. Manusia cenderung ingin cepat memetik hasil dalam melakukan sesuatu. Tidak heran kalau sebagian orang Kristen ingin berpaling dari Kristus karena tidak puas dengan kepercayaan Kristen yang dianutnya selama ini. Untuk menghadapi persoalan ini, penulis surat Ibrani mengambil figur Abraham sebagai contoh konkret pribadi yang sudah menerima janji-janji Allah, di mana Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan. Tetapi lama janji itu terpenuhi, tetapi Abraham tetap setia dan selalu berpengharapan kepada Tuhan sampai lahirnya Ishak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, belajar dari Abraham yang harus menunggu waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkan keturunan dan ahli waris, yaitu Ishak. Yang patut diteladani dari Abraham adalah kesabarannya menanti dan menaati janji Allah dengan sepenuh hati. Ia percaya kepastian dan jaminan janji Allah pasti digenapi. Allah yang dikenalnya secara pribadi akan menepatinya, dan ia tidak pernah sekalipun ingkar janji. Walau sebagian janji Allah kepada Abraham belum dialami langsung, namun ia memilih tetap percaya bahwa suatu ketika janji itu akan terwujud pada waktu yang ditentukan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, contohnya bersumpah demi orang tuanya untuk mengokohkan pendapatnya dan mengakhiri bantahan, tetapi Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, sebab tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Tuhan mengikatkan dirinya kepada sumpahnya dengan menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus untuk menunjukkan kasih-Nya yang agung kepada umat manusia. Yesus Kristus yang mati di salib menjadi penebus dosa dunia ini, dan Dia menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, milikilah kesabaran, ketekunan untuk menantikan janji Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita,
sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jika Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang agung kepada kita umat berdosa dengan menjadi manusia dan mati di kayu salib, maka dalam kehidupan ini setiap janji-janjinya pasti digenapinya. Sandarkanlah diri kepada Allah, maka Dia tidak akan mengecewakan kita. Dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 645 ayat 2, Romaho Parasiroha. Nama lua doton diku Allah gogon mi, pos rohaku boanonmu dirikon tu surgoi. Yesus ay luluyau atik tung naliluau nahinokop hodoau namambain mangoluau. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa yang bertahta di surga, Allah yang kami sembah, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Tuhan menguatkan kami dalam menjalani hidup ini, memberikan bagi kami ketabahan, ketekunan di dalam menghadapi setiap pergumulan, dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada kepastian, bahwa Tuhan pasti menepati janji-Mu, di mana Tuhan berjanji akan merencanakan kebaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kami hingga pada akhir zaman. Ya Tuhan, pakailah kehidupan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan dalam satu hari ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jalanilah kehidupan ini di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kasihilah sesamamu, perbuatlah yang terbaik untuk semua orang. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.